kita sedikit mengingat untuk rumus dosis maksimal anak. Jadi rumus dosis maksimal anak itu dibagi jadi 3 ya, untuk anak yang di atas 8 tahun, dengan usia dibagi usia ditambah, oh sorry, yang pertama ini di bawah 8 tahun, jadi usia ditambah 12 tahun dikali dosis maksimal dewasa, ini untuk anak di bawah 8 tahun. Kalau untuk anak usia 8 tahun ke atas, dia langsung anak saat itu dibagi 20 dikali dosis maksimal dewasa. Untuk bayi, M-nya ini dalam bulan ya, dibagi 150 dikali dosis maksimal dewasa. Materi klinis yang pertama kita bahas terkait hipertensi ya. Jadi, pertama kita akan bahas dulu terkait pengertian hipertensi. Jadi hipertensi ini tuh dikatakan hipertensi kalau memiliki tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 dan atau tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 pada pemeriksaan yang berulang. Jadi ada pemeriksaan yang berulang baru bisa ditegakkan diagnosisnya ya. Untuk hipertensi sendiri diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya itu ada hipertensi primer sama sekunder. Untuk yang primer ini dia paling banyak ditemui, jadi 90% dari semua kasus. Penyebabnya tidak diketahui ya kalau yang primer. Tapi kalau yang sekunder itu penyebabnya diketahui dan biasanya masih dapat diobati. Itu terjadi pada 5-10% dari semua kasus hipertensi. Jadi, oh sebentar ya. Oh sorry teman-teman. Materinya sebentar. Tadi ada beberapa revisi. Sebentar saya off dulu ya. Saya ganti materinya sebentar ya. Baik, sekunder. Nah, hipertensi itu kan sebenarnya terjadi karena kardiak outputnya yang meningkat. Nah, kardiak atau volume darahnya itu yang dipompa oleh tiap ventrikel per menit itu meningkat. Cardiac output ini dipengaruhi itu oleh detak jantung atau heart rate sama stroke volume atau yang namanya atau volume darahnya yang dipompa oleh jantung per denyutnya. Jika heart rate-nya dan stroke volume-nya ini meningkat, itu akan menyebabkan yang terjadinya peningkatan cardiac output sehingga akan menyebabkan peningkatan hipertensi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang hipertensi sekunder. Jadi penyebabnya ada hipertensi renal, yang hormonal maupun yang neurogenik. Yang hipertensi renal ini disebabkan oleh iskemia ginjal, jadi berkurangnya aliran darah ke ginjal yang dapat menyebabkan ginjal itu kekurangan oksigen dan nutrisi. Kemudian karena terjadi iskemia ginjal ini, terjadi ginjal itu menyebabkan pelepasan renin di ginjal. Nah, nanti pelepasan renin ini tuh akan menyebabkan perubahan dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah jadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme. Nantinya angiotensin 2 ini yang dapat menyebabkan vasokonstriksi dan pelepasan aldosteron. Aldosteron ini yang menyebabkan uh, retensi natrium dan peningkatan curah jantung, sehingga menyebabkan hipertensi. Terus untuk hormonal ini, sindrom androgenital, itu dari genetik ya, kemudian primary hyperaldosteron, Cushing syndrome, kontrasepsi, dan lain-lain ya. Kemudian yang neurogenik itu ada encephalitis, udem cerebral, perdarahan cerebral, tumor otak, yang akan merangsang pusat sistem saraf simpatik di otak, sehingga nanti tekanan darahnya itu akan meningkat. Nah, ini klasifikasi hipertensi. Jadi, dikatakan kalau optimal itu kurang dari 180, diastoliknya kurang 80, yang normal itu 120 sampai 129, diastoliknya 80 sampai 84. Kemudian yang hipertensi derajat 1 itu 140/159, yang diastoliknya 90/99. Terus hipertensi derajat 2 160/179, yang diastoliknya 100/109. Untuk hipertensi derajat 3 itu lebih dari 180 dan diastoliknya itu lebih dari 110. Kemudian ada hipertensi sistolik terisolasi. Jadi kalau hipertensi sistolik terisolasi itu penandanya itu sistoliknya itu lebih dari 140, tapi diastoliknya itu hanya kurang dari 90. Hipertensi sistolik terisolasi ini biasanya seringkali terjadi pada usia lanjut ya atau lansia. Kita lanjutkan. Untuk tata laksana hipertensi kan bisa non-farmakologi dan yang farmakologi. Kita bahas dulu yang non-farmakologi ya. Jadi kalau pada pasien hipertensi derajat 1, tanpa faktor resiko kardiovaskular yang lain, maka strategi pola hidup sehat itu merupakan tata laksana tahap awal yang harus dijalani selama 4-6 bulan. Tapi bila setelah jangka waktu tersebut tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang diharapkan atau didapatkan faktor resiko kardiovaskular yang lain, maka sangat dianjurkan untuk memulai terapi farmakologinya.
Jadi untuk tata laksana hipertensi non farmakologi, pola hidup sehat yang dianjurkan itu dengan 5 ini ya. Yang pertama penurunan berat badan, jadi dianjurkan itu mengganti makanan yang tidak sehat diganti dengan rekomendasi 5 porsi buah dan sayur per hari, mengurangi asupan garamnya itu tidak boleh lebih 2 gram per hari, olahraga, dua jalan kaki 2 sampai 3 km yang dilakukan secara teratur sebanyak 30 sampai 60 menit minimal 3 kali per minggu, dikurangi konsumsi alkoholnya, terus kemudian berhenti merokok. Ini pola hidup sehat yang dianjurkan ya. Untuk algoritma terapi, yang terapi farmakologinya ini bisa dilihat. Jadi kalau hipertensi yang stage 1, sebentar saya hapus dulu ininya. Hmm. Untuk hipertensi stage 1 itu usia kurang dari 60 tahun bisa dimulai terapinya itu dengan ACE inhibitor atau ARB. Kalau usia lebih dari 60 tahun itu dengan CCB atau tiazid. Kalau misal ternyata tidak efektif penurunannya bisa kombinasi dua obat yang ACI atau ARB ditambahkan CCB atau tiazid. Kalau masih tidak kurang optimal bisa ditambahkan 3 CCB, tiazid atau ACE inhibitor. Sama jika usia di atas 60 itu pertama kan CCP atau tiazid dulu, kalau kurang optimal ditambahkan ACE inhibitor atau ARB, jika perlu ditambahkan tiazid, jadi 3 kombinasi obat. Untuk yang stage 2 itu pada semua pasien dimulai langsung dengan 2 obat, kombinasi CCP atau tiazid, pilih salah satu ya CCP atau tiazid dikombinasikan dengan ACE inhibitor atau ARB. Jika diperlukan bisa kombinasi 3 obat CCP, tiazid, tambah ACE inhibitor atau ARB. Untuk kasus khusus nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Hmm. Untuk target penurunan tekanan darahnya itu, kalau usia umur kurang dari 60 tahun, 140 per 90. Tapi kalau dengan comorbid sama kurang dari 140 per 90. Tapi kalau usia di atas 60, target tekanan darahnya itu kurang dari 150 per 90. Ini tadi terapi farmakologi jika dengan kondisi-kondisi khusus ya. Kalau untuk CKD, chronic kidney disease ini ACI atau ARB. Untuk diabetes mellitus, first line-nya bisa pakai ACE inhibitor atau ARB. Second line-nya bisa pakai CCB atau third line-nya diuretik atau beta blocker. Untuk gagal jantung atau heart failure-nya itu kombinasi ya ACE inhibitor atau ARB ditambah beta blocker ditambah diuretik sampai spironolakton. Kalau post MI bisa beta blocker ditambah ACE inhibitor atau ARB. Kalau chronic artery disease ini bisa menggunakan ACE inhibitor, beta blocker, diuretik atau CCB. Untuk pencegahan kekambuhan stroke menggunakan ACE inhibitor dan diuretik. Untuk kehamilan itu 3 obat yang aman untuk kehamilan itu labetalol, nifedipine sama metildopa ya. Ini golongan obat antihipertensi, kemudian ada contoh obatnya, ada efek samping umumnya, sama catatannya yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk alfa-2 adrenergic itu contohnya itu ada metildopa klonidin. Efek samping umumnya itu sedasi, gangguan emosional, hipotensi, konstipasi, hipotensi ortostatik dan postural, kenaikan berat badan dan impotensi. Penghentian obat penghentian obatnya itu di tapering untuk mencegah efek withdrawal. Ini menjadi salah satu pilihan untuk ibu hamil ya metildopa. Antagonis alfa-1 itu ada prazosin, terazosin, dan doxazosin. Itu efek samping umumnya di sinus, nyeri kepala, kemudian ada hipotensi ortostatik, kelelahan, dan edem. Untuk hipertensi dengan komplikasi BPH itu terazosin, prazosin, doxazosin ini menjadi pilihan. Jadi hipertensi dengan kasus prostat ya. Untuk beta blocker itu bisa contohnya bisoprolol, metoprolol, labetalol, dan propanolol. Ini efek sampingnya yang umum tuh hipotensi, bradyarrhythmia, diare, bronkospasma pada penyakit pita tak selektif, faringitis, hiperlipid, Raynaud syndrome, terus mungkin juga dapat menurunkan sensitivitas insulinnya. Beta blocker sama dengan alfa-2 adrenergic ya harus di tapering dulu. Sama beta selektif lebih aman digunakan untuk penderita PPOK dan asma. Untuk CCB ini ada, sorry. CCB ini ada amlodipin, nifedipin, imodipin, verapamil, dan diltiazem. Efek samping umumnya itu edem, gingival hiperplasia, nyeri otot, kram otot, dan hipotensi. Hindari penggunaan verapamil dan diltiazem pada pasien berjantung derajat 2 dan 3. Antagonis renin 1 ada aliskiren. Terus ACE inhibitor ada captopril, lisinopril, dan lamipil ya. Yang ACE inhibitor tuh efek sampingnya umum batuk kering. Untuk ACE inhibitor, untuk captopril terutama yang dikonsumsi baik saat perut kosong, pilihan terbaik pada pasien dengan hiperlipid. Untuk ARB ada kande, irbesartan, valsartan, dan telmisartan. Dia itu efek samping umumnya itu kenaikan bun, hiperkalemia dan hipotensi, hipoglikemi. Menjadi pilihan jika pasien tidak dapat menggunakan ACE inhibitor. Misalnya pasien saat menggunakan ACE inhibitor itu muncul efek samping batuk kering sehingga menjadi pilihan penggantian ke golongan ARB. Kombinasi ACE inhibitor sama ARB itu tidak direkomendasikan ya karena mekanisme kerjanya sama, jadi tidak direkomendasikan. Untuk antagonis aldosteron ada spironolakton. Ini untuk gangguan saluran efek samping umumnya itu gangguan saluran cerna, impoten, ginikomastia, pembesaran dada ya, tapi sifatnya dia reversible.
terus juga menstruasi tidak teratur, bingung, ruam kulit, macam-macam ya. Eh, untuk diuretik loop itu furosemid contohnya. Yang sangat umum terjadi itu gangguan elektrolit, dehidrasi, hipovolemia, hipotensi, dan peningkatan kreatin darah. Furosemid kalau diminum dengan obat yang lain, dia dapat memperpanjang durasi obat yang lain dieliminasi dalam bentuk utuh di ginjal. Furosemid juga efektif untuk menangani edem. Untuk diuretik triasid, kalau untuk diuretik loop itu dia diperlukan untuk pasien GFR-nya rendah, jadi pasien gagal ginjal ya, atau pasien gagal jantung. Hidrokortiasid ini dia efek samping umumnya tuh anoreksia, penurunan nafsu makan, iritasi, lambung, diare, konstipasi, dan lain-lain. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Kontraindikasi pada yang hipersensitif sulfonamid dapat memperpanjang durasi obat lain yang dieliminasi dalam bentuk utuh di ginjal. Untuk nitrat dia contohnya ISDN, nitrogliserin, ini efek sampingnya hemorrhage, cardiac dysrhythmia, hipotensi, dan penurunan agregasi platelet. Ini untuk S inhibitor itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil, jadi untuk propranolol tidak dianjurkan untuk pasien asma. Untuk kaptopril dia harus diminum saat perut kosong ya. Golongan diuretik disarankan diminum pada pagi hari fungsinya untuk ini ya. Karena kan dia sifatnya diuresis ya, jadi supaya pasien tidur malamnya tidak terganggu. Ini secara spesifik mungkin yang sering keluar ya, ESO dan kontraindikasi amlodipin. Jadi kontraindikasinya tuh amlodipin pada yang menyusui, shock kardiogenik, angina tidak stabil, stenosis aorta yang signifikan. Efek sampingnya nyeri abdomen, mual, palpitasi, wajah memerah, edem, gangguan tidur, sakit kepala, pusing, dan letih. Tapi yang pas pada amlodipin tuh edem ya biasanya, yang sering muncul pada pasien. Ini terkait dosis dan sediaan. Jadi misalnya nih golongan S inhibitor, sediaannya kan ada captopril, lisinopril, lamipil, dan imidapril. Untuk captopril, dia frekuensinya bisa diminum 2-3 kali sehari dengan dosis harian 25-100 mili. Sediaan yang ada di pasaran itu ada yang 25 mili, 12,5 mili, 50 mili. Untuk lisinopril, dia lamipil sama imidapril, frekuensi penggunaannya itu sekali sehari ya. Untuk golongan ARB sama 1 kali sehari semua. Jadi yang golongan S inhibitor yang tidak 1 kali sehari hanya captopril ya, yang lainnya S inhibitor sama ARB itu pemakaiannya sekali sehari. Terus ada antagonis kalsium, ada amlodipin sekali sehari, nifedipin bisa 3-4 kali, verapamil 2-3 kali, diltiazem frekuensinya 3 kali dengan dosis diltiazem 90-180 mili. Untuk bisoprolol dosis awalnya itu 2,5 mili, dosis maksimal per harinya itu 10 mili, penggunaannya frekuensinya 1 kali sehari. Golongan diuretik, ya entah hidrokortiasid, furosemid, sama spironolakton, dia frekuensi penggunaannya itu sekali sehari. Ini adalah kombinasi obat antihipertensi, jadi kombinasi yang dapat diterima sama kombinasi yang tidak efektif atau tidak dapat diterima. Yang kombinasi tidak efektif itu tadi ya, yang S inhibitor dengan ARB yang tidak dapat diterima, ini tidak boleh. Kemudian eh, CCB yang dihidropiridin dengan beta blocker, obat yang bekerja sentral dengan beta blocker, RAS inhibitor dengan beta blocker, dan inhibitor dengan S inhibitor. Jika terjadi hipertensi selama kehamilan, menurut jurnal itu, jadi first line-nya itu bisa menggunakan metildopa ya, untuk kejadian preeklamsia. Labetalol, nifedipin, sama ivehidralasin juga dapat digunakan. Jadi preeklamsia sampai eklamsia itu biasanya terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Kriteria diagnostik preeklamsia ringan kalau tekanan darahnya itu kurang dari lebih dari 140/90 sampai kurang dari 160/110 dengan protein urianya itu +1. Kalau preeklamsia berat ditandai dengan tekanan darahnya itu lebih dari 160 yang sistoliknya, yang diastoliknya lebih dari 110, itu diukur secara kualitatif dengan protein urianya itu +2. Eklamsia dan preeklamsia itu eklamsia itu adalah preeklamsia yang disertai dengan kejang tonik-klonik disusul dengan koma. Sebagian kecil wanita dengan eklamsia itu memiliki tekanan darah yang normal atau mungkin kategorinya baru preeklamsia ringan. Jadi kalau tekanan darahnya masih 140/90 sampai 160/110 dan protein urianya +1 itu masih preeklamsia ringan. Tapi walaupun preeklamsia ringan itu masih bisa terjadi resiko eklamsia. Preeklamsia itu tadi ya, jadi ketika pasien itu sudah mengalami kejang tonik-klonik yang disusul dengan koma. Aspirin untuk ibu hamil. Jadi kan sekarang kita sering ya di rumah sakit itu lihat dokter Objin itu merasakan aspirin untuk ibu hamil. Biasanya di dosis 80 mili ya sediaannya. Itu diberikan malam hari pada ibu dengan usia gestasi 16-20 minggu dan diberikan sampai usia gestasinya itu 36 minggu bagi pasien yang resiko tinggi preeklamsia. Jadi pemberian ini itu usaha preventif untuk terhadap kejadian preeklamsia. Tapi kalau aspirin diberikan dosis tinggi itu kontraindikasi pada ibu hamil.
Ini anti hipertensi untuk ibu menyusui. Kita bisa lihat yang paling aman untuk ibu menyusui itu biasanya yang bisa digunakan itu metildopa masih bisa digunakan. Kalau yang tidak boleh dihindari ini yang harus dihindari kaptopril ya, karena kaptopril itu terdistribusi dalam ASI, terus doxazosin terakumulasi juga dalam ASI. Bisoprolol juga harus kalau memang terpaksa diberikan itu monitor kondisi bayinya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, tapi prinsipnya yang harus dihindari itu ada doxazosin sama kaptopril, kemudian yang bisa digunakan ada metildopa, spironolakton, kemudian kalau hidroklorotriasid ini dia memang jumlahnya dalam ASI itu kecil, tapi dia dalam dosis tinggi dapat menekan laktasinya. Untuk materi hipertensi sudah eh, habis, kita coba langsung ke latihan soal ya. Ibu A berumur 37 tahun, atau ada yang mau didiskusikan dulu? Ini ada yang chat. Ini nanti materi baru mungkin baru diupload, Kak. Yang mungkin yang ada di website yang lama. Ya, Kak, Dara ya. Oke, udah bisa semua ya. Jawabannya udah bener ya. Ya, metildopa ya. Kita lanjut. Untuk obat diclofenac yang perlu dihindari oleh pasien dengan riwayat hipertensi adalah, ini gampang ya. Ada beberapa yang jawab B, ada yang E. Kira-kira yang mana nih? Oke, benar ya yang jawab E ya. Jadi untuk pemakaian obat sintomatik perlu diperhatikan untuk pasien jantung dan hipertensi, fenilapin, fenilprolamin, bisoprolol dapat meningkatkan tekanan darah dengan cara vasokonstriksi sehingga dihindari ya untuk pasien hipertensi. Ini ada pertanyaan dari Kak Melinda, tapi kita selesaikan dulu untuk jawab soalnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi seorang pasien mendapatkan obat katropil dengan dosis 2 kali 25 mili dan furosemid 1 kali 40 mili. Berikut aturan minum yang tepat. A, B, C, atau D nih kira-kira untuk aturan minum yang tepat. Oke, udah banyak yang benar ya. Jawabannya C. Target tekanan darah dengan pasien pasien dengan CKD adalah yang mana nih kira-kira? A, B, C, D atau E? Oke, benar udah banyak yang benar juga ya. Seru ya kalau kelasnya ramai gini ya. Seorang pasien laki-laki 56 tahun didiagnosa BPH, kemudian tekanan darahnya 160/100, pasien akan menerima antihipertensi untuk tekanan darah yang dideritanya. Dokter merekomendasikan inhibitor alfa reseptor. Obat yang termasuk dalam golongan tersebut adalah, oke, gampang ya ini ya, terazosin. Karena yang alfa reseptor ini, inhibitor alfa reseptor ada doxazosin, prazosin, dan terazosin. Explore low price flight now. Find the best flight deals on trip. Oke, sebelum masuk ke materi gagal ginjal, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Tadi dari pertanyaan yang pertama ya, aspirin boleh diberikan terus di bawahnya lagi dosis tinggi kontraindikasi. Maksudnya gimana ya, Kak? Jadi untuk aspirin itu, dia kan sebenarnya kan dia bisa sebagai analgetik antipiretik. Kalau dosis analgetik antipiretik kan dosisnya cukup tinggi 300 sampai 900 mili. Nah, itu yang dikontraindikasikan pemberiannya pada ibu hamil. Oke, terima kasih Kak Fani udah bantu jawab untuk pertanyaan Kak Martin ya. Jadi untuk Kak Siti juga beta blokernya benar ya. Ada yang beta bloker itu dibagi menjadi dua, selektif sama non selektif. Jadi yang bisa dipakai untuk asma itu yang selektif. Hmm, ini kira-kira mau break untuk sholat maghrib dulu atau gimana nih? Saya kembalikan ke teman-teman kalau mau break sholat maghrib dulu nggak apa-apa. Kita kembali mungkin kira-kira berapa menit ya? 10 menit gitu. Berarti sampai jam 5 lebih 10 ya. Oke, Ini kita mana nanti yang kembali lagi jam 5 lebih 10 gitu ya Kak kalau di saya ya. oh ya Wita udah masuk maghrib ini ya Kak. Oke, kita break dulu ya.
Nanti gagal ginjal langsung kita lanjutkan ke diabetes mellitus ya, karena gagal ginjal nggak terlalu banyak materinya, sekalian aja nanti setelah DM baru kita open discussion lagi ya. Jadi gagal ginjal itu bisa kita nilai dari GFR-nya. GFR-nya itu normal itu kalau nilainya lebih dari 90. Kemudian kalau kerusakan ginjalnya masih ringan itu GFR-nya 60 sampai 89. Kalau yang sedang itu 30 sampai 59, yang berat 15 sampai 29. Kalau yang sampai kidney failure atau gagal ginjal itu kurang dari 15. Jadi prinsipnya penyakit ginjal ini bisa didefinisikan sebagai kerusakan ginjal kalau misalnya nilai GFR-nya itu berarti kurang dari 60 ya, selama kurang lebih dari 3 bulan. Terus untuk penghitungan GFR-nya itu atau clearance kreatininnya kita bisa menggunakan rumus yang paling sering digunakan ini ya, Cockcroft and Gault. Yang pada pria itu tidak ada faktor pengalinya 0,85. Kalau pada wanita dikalikan 0,85. Jadi rumusnya itu 140 dikurangi umur dikali berat badan dibagi 72 dikali serum kreatininnya. Nanti ketemu nilai GFR-nya, baru kita bisa klasifikasikan apakah dia udah ringan, berat, sedang, atau masih normal. Untuk tata laksananya itu jika pada kondisi pasien gagal ginjal dengan kondisi hiperkalemia bisa digunakan terapi CA gluconase, Kalitek, insulin ditambah dextrose 40%, terus untuk hiperfosfat bisa menggunakan CaCO3, anemia pakai eritropoietin, kalau kondisi asidosis metabolik bisa dikasih natrium bikarbonat, kalau hipoalbumin diberikan terapi albumin 20%, jika edem itu menggunakan furosemide, jika GFR-nya di bawah 40 mili per menit, hipertensi atau heart failure bisa menggunakan antihipertensinya ACE inhibitor atau ARB. Ini kondisi pasien gagal ginjal, terapi pasien gagal ginjal dengan beberapa kondisi ya. Kita langsung lanjut ke diabetes. Jadi prinsipnya diabetes itu sebenarnya dibagi 4 ya. Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, terus ada diabetes mellitus gestasional sama tipe yang lain yang berdasarkan penyebab-penyebab yang lain. Kalau yang DMM tipe 1 ini emang umumnya itu terjadi pada anak-anak karena dia faktor genetik atau autoimun. Jadi DM tipe 1 itu kerusakan sel beta pankreas yang mengarah pada kekurangan insulin yang absolut. Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya dia ditandai karena produksi insulin atau kerja insulin atau keduanya itu terganggu. Jadi karena terganggu dapat menyebabkan hiperglikemi. Hiperglikemi ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi ya, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, amputasi, kemudian gangguan mata maupun gangguan saraf. Ini tadi, jadi kalau yang tipe 1 karena proses autoimun yang bisa menyebabkan destruksi sel beta sehingga terjadi defisiensi sekresi insulin yang absolut. Kalau tipe 2 bervariasi ya, mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. Kalau yang gestasional itu diabetes yang terjadi pada kehamilan, dia biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga saat kehamilan. Yang DM tipe lain itu bisa karena imunologi, karena infeksi, macam-macam ya penyebabnya ya. Butuh tempat tinggal sementara? Sewa permenmu di Travelio. Untuk gejala klinisnya itu ada dibagi jadi 2, yang dapat kita modifikasi maupun yang enggak. Yang tidak dapat dimodifikasi itu usia, jika lebih dari 40 tahun, ada riwayat keluarga, riwayat pernah menderita diabetes gestasional, riwayat berat badan lahir rendah kurang dari 2,5 kilo. Untuk yang dapat dimodifikasi itu kegemukan ya. Dan kalau kurang aktivitas fisik, kita bisa modifikasi dengan penambahan aktivitas fisik, terus kemudian hipertensi juga dapat dimodifikasi untuk mencegah penyakit yang lain bisa diturunkan, riwayat dislipidemia, memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler, dia tidak sehat dengan tinggi gula dan rendah serat maupun merokok. Untuk gejala klinisnya itu keluhan yang klasik itu yang sering kita dengar ya, poliuria, sering kencing, polifagia sering cepat lapar, polidipsi sering haus, kemudian berat badan yang menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, sama tenaga yang kurang atau lemas. Kalau keluhan yang lainnya itu ada kesemutan, gatal di daerah genitalia, keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan yang kabur, mudah mengantuk, sama disfungsi ereksi. Jadi untuk pemeriksaan gula darah itu bisa dari plasma vena atau kapiler ya. Jadi dinyatakan DM kalau kadar gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 untuk pemeriksaan yang vena maupun kapiler. Kalau yang kadar gula darah puasanya untuk pemeriksaan plasma vena itu lebih dari 126, yang darah kapiler itu lebih dari 100. Sama yang seperti yang hipertensi ya, jadi bisa dimulai pertama itu dengan terapi non-farmakologi dulu. Terapi non-farmakologinya bisa dengan pengaturan makan. Jadi kolesterolnya itu tidak boleh lebih 300 mg per hari, terus serat minimalnya 25 gram per hari, karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% dari total asupan energi. Untuk latihan jasmaninya itu 3-5 kali per minggu ya, selama sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Bisa dengan jalan cepat, bersepeda, santai, jogging, atau berenang. Kita langsung masuk ke terapi farmakologinya. Jadi, kalau HbA1c-nya itu kurang dari 7,5, kita bisa
terapi monoterapi dulu pertama. Tapi kalau HbA1c-nya itu lebih dari 9, itu bisa langsung dimulai terapinya itu dengan menggunakan insulin. Kalau misalnya ada gejala-gejala positif yang menyertai. Jadi insulin plus dikombinasi obat yang lain. Tapi kalau gejalanya negatif, bisa kombinasi langsung 2 obat atau 3 obat. Tapi kalau HbA1c-nya masih di bawah 7,5 itu pertama monoterapi dulu. Kalau nggak bisa, baru kombinasi 2 obat. Kalau masih kurang sesuai target terapinya, bisa kombinasi 3 obat. Biasanya kalau monoterapi itu metformin itu merupakan lini pertama ya untuk pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Ini contoh antidiabetik oral, jadi ada golongan obat, mekanisme kerjanya, risiko, manfaat, sama contoh obatnya. Untuk golongan sulfonylurea, dia itu mekanisme kerja utamanya meningkatkan sekresi insulin ya. Dia resikonya atau efek sampingnya itu bisa meningkatkan berat badan dan risiko hipoglikemia ya. Lebih kuat. Jadi bisa gula darah itu bisa sampai di bawah normal. Efek hipoglikemiknya itu kuat, jadi menurunkan terus dia juga dapat menurunkan komplikasi mikrovaskuler. Contoh obatnya ada glibenclamid, glimapirid. Untuk glinit ada mekanisme kerjanya sama, meningkatkan sekresi insulin. Risikonya juga sama dengan golongan sulfonylurea ya, dia dapat meningkatkan berat badan sama hipoglikemi. Dia glukosa postprandialnya turun. Contohnya nateglinit sama repaglinit. Golongan biguanid, contohnya metformin. Dia mekanisme kerjanya itu dengan menekan produksi glukosa hati dan menambah sensitivitas terhadap insulin. Kemudian resikonya dispepsia, diare, asidosis laktat. Manfaatnya itu tidak menyebabkan hipoglikemi dan dapat menurunkan kejadian CFD ya. Jadi kalau metformin ini, kalau misalnya ingin menurunkan berat badan itu biasanya metformin, jadi kalau pasien gula dengan berat badan berlebih itu bisa dikombinasi obatnya itu metformin dengan kombinasi obat GLP-1 atau SGLT2. GLP-1 ini SGLT2 itu contohnya ini ya, ada dapagliflozin ya. Untuk penghambat alfa glukosidase itu ada akarbose, dia itu menghambat absorpsi glukosanya, resikonya itu flatulen sama tinjanya lembek. Dia tidak menyebabkan hipoglikemi, menurunkan kejadian CFD, glukosa postprandialnya itu turun. Golongan thiazolidinedione, contohnya pioglitason, dia mekanisme kerja utamanya itu menambah sensitivitas terhadap insulin. Berat badannya meningkat, terus dia efek sampingnya edem, gagal jantung, resiko fraktur meningkat kalau pada wanita yang menopause. Jadi pada wanita yang sudah menopause, jika konsumsi pioglitason, resiko frakturnya itu meningkat. Manfaatnya dia meningkatkan HDL, menurunkan TG, kejadian CFD-nya juga turun, dan tidak menyebabkan hipokalemia. Penghambat DPP-4 ini contohnya vidalgliptin, sitagliptin, sama saxagliptin ya. Dia tidak menyebabkan hipoglikemi, efek sampingnya itu sebam, muntah, angioedema, dan lain-lain ya, nanti bisa dibaca. Terus ada penghambat SGLT2. Itu contohnya dapagliflozin, kemudian dia dapat mekanisme kerjanya itu menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuh distal ginjal, risikonya itu dehidrasi dan ISK. Kemudian manfaatnya tidak menyebabkan hipoglikemi, dia dapat menurunkan berat badan dan menurunkan tekanan darah, efektif untuk semua fase DM. Jadi kalau misalnya memang mau penurunan berat badan, memang direkomendasikan biasanya menggunakan kombinasi ini ya, metformin dengan SGLT2 atau GLP-1. Contohnya kalau GLP-1 tuh ada liraglutid, semaglutid gitu ya. Ini dosis, kemudian waktu pemberiannya. Kalau golongan sulfonylurea, dia itu sebelum makan. Kalau golongan glinit sama thiazolidinedione itu tidak bergantung jadwal makan. Untuk penghambat alfa glukosidase seperti akarbose itu bersama suapan pertama makanan. Kalau biguanid bisa bersama atau sesudah makan. Yang penghambat DPP-4 sama SGLT2 itu tidak bergantung jadwal makan. Ini efek sampingnya yang lebih rinci ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Untuk klasifikasi insulin, jadi insulin itu ada yang kerjanya tuh cepat, rapid acting, short acting, intermediate sama long acting. Ini nanti onsetnya itu berbeda ya. Jadi kalau rapid acting dia itu kan kerjanya cepat. Dia itu onset awalnya itu 5 sampai 15 menit, kemudian puncak efeknya itu bisa 1 sampai 2 jam, lama kerjanya itu 4 sampai 6 jam. Sehingga yang rapid acting ini tuh diberikan paling bagus itu penggunanya 5 sampai 15 menit sebelum makan. Kalau yang short acting dia 30 menit sebelum makan, contohnya ada Humulin R sama Novolin R, intermediate ada Humulin N, Novolin N, umumnya 1 kali sehari. Yang long acting ada insulin glargin, itu sediaannya Lantus ya. Levemir itu insulin detemir, umumnya juga 1 kali sehari.
Ini yang detailnya ya. Jadi kalau yang short acting, dia tuh omsetnya itu 30 sampai 45 menit. Makanya diberikannya kalau yang short acting tadi kan 30 menit sebelum makan. Lama kerjanya bisa sampai 6 sampai 8 jam. Yang insulin kerja panjang, dia omsetnya itu 1 sampai 3 jam. Dia tidak hampir tanpa puncak. Lama kerjanya bisa 12 sampai 24 jam. Penggunaan insulin. Jadi kalau DM tipe 1 dia penggunaan insulinnya itu sebelum merencanakan kehamilan. Human insulin adalah pilihan dalam pengobatan ini. Insulin lispro dan aspart tidak boleh diganti selama masa kehamilan. Sedangkan yang long acting analog bagaimanapun harus digantikan dan diganti. Untuk DM tipe 2 atau yang gula darahnya tidak dapat terkontrol dengan baik melalui diet harus mendapatkan terapi insulin. Penggunaan glukokortikoid dan tokolytik harus dibatasi agar tidak terjadi toleransi karbohidrat. Di samping itu, pengontrolan kondisi metabolik sangat disarankan ketika obat ini diberikan. Penggunaan insulin itu prinsipnya terutama diberikan pada diabetes gestasional atau pada ibu hamil ya. Untuk penggunaan insulin sendiri itu areanya dia itu bisa di abdomen, di lengan, paha, sama bokong sesuai gambar ini ya. Insulin kan kita tahu semua ya, disimpannya di suhu kulkas, tapi setelah penggunaan pertama itu harus disimpan di suhu ruang dan masa simpannya hanya 28 hari setelah penggunaan pertama. Lokasi penyuntikan itu biasanya di satu area. Jadi misalnya kalau minimal itu 1 minggu di satu area. Jadi pindahnya itu 1 kali. Misal kalau sudah di area abdomen, ya 1 minggu di area abdomen dulu. Nanti diberi jarak antara suntikan pertama dengan suntikan berikutnya itu minimal 1 cm atau 1 jari. Karena setelah penyuntikan juga tidak disarankan untuk menggosok, memijat, atau menekan dengan kuat daerah bekas suntikannya. Lah, yang paling pemberian insulin yang paling efektif itu dia di daerah abdomen ini ya, yang penyerapannya paling optimal. Untuk penghitungan insulin harian total, jadi insulin harian total itu kan 0,5 unit per kilo per hari. Dosis terbaginya itu insulin basalnya 40%, insulin prandialnya untuk yang rapid actingnya 60%. Dan dari rapid acting ini dibagi nanti sepertiga untuk makan pagi, sepertiga makan siang, dan sepertiga itu untuk makan malam. Ini contoh perhitungannya, kalau berat badan 80 kilo, dosisnya itu 0,5 unit per kilo per hari. Dikali 80 kilo, jadi per harinya itu butuh 40 unit. Untuk long actingnya itu kan 40%, jadi sebelum tidur digunakan 16 unit, yang rapid actingnya itu tadi kan 60%, dibagi menjadi 3 dosis sarapan, sepertiga dari 24 unit, jadi per kali penggunaannya hanya 8 unit. Sebelum diskusi, coba kita jawab soal dulu ya, kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa ditanya, tapi nanti kita akan jawab setelah soal ya. Jadi pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki berat badan obesitas sebaiknya tidak diberikan obat anti diabetes oral berupa A. Metformin, B. Glimepiride, C. Sitagliptin, D. Acarbose atau mannitol. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ini kenapa nih yang jawab A? Mungkin atau salah baca soalnya ya, terkecoh. Ya benar B ya, glimepiride ya, karena dia dapat meningkatkan berat badan. Obat anti diabetik yang lainnya yang dapat meningkatkan berat badan itu ada tiazolidinedion, ada sulfonylurea, ada golongan klinik sama insulin. Kalau metformin dia malah bagus digunakan untuk pasien yang obes, apalagi juga dikombinasikan dengan golongan SGLT2 ya. Wanita dengan umur 30 tahun hamil 5 bulan datang ke dokter kandungan. Hasil pemeriksaan gula darahnya itu 280. Dokter merekomendasikan untuk penurunan gula darah. Apakah obat yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Oke, ini eh, gampang ya, udah banyak yang jawab ya. C. Seorang pasien laki-laki mendapatkan insulin kerja cepat. Di bawah ini manakah yang termasuk insulin kerja cepat? Udah banyak yang benar ya jawabannya ya. B ya. Terus kalau ada seorang wanita, dia sakit DM, tidak patuh minum obat, parameter apakah yang harus diperiksa? Ya udah jawabannya udah benar semua ya. Jadi kalau pasien HbA1c itu kita dapat melihat kepatuhan pasien minum obat. Karena kan kadang pasien itu pintar ya, dia eh, jarang nggak mau minum obat, tapi waktu-waktunya kontrol dia minum obat 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Sehingga gula darahnya tuh waktu dites itu baik. Tapi nanti dapat dilihat nilai HbA1c-nya apakah pasien itu patuh atau tidak minum obat. Kalau patuh biasanya HbA1c-nya juga baik. Oke, sebelum masuk ke materi hiperlipid, kira-kira dari 2 materi tadi ada yang masih mau didiskusikan atau kita bisa lanjut? Nanti kalau mau sholat maghrib, info aja ya Kak ya, kalau misalnya udah ada jam sholat maghribnya atau mau diselesaikan sekalian, saya ikut teman-teman semuanya ya. Kak Siti Maimunah tanya, ini Kak diabetes oral untuk ibu hamil lama, jadi memang untuk ibu hamil itu tidak diberikan obat antidiabetik oral, hanya pemberian untuk menurunkan gula darahnya menggunakan insulin ya Kak. Kita lanjut aja ya, materi berikutnya ya, ke hiperlimit ya. Kalau untuk perhitungan insulinnya,
Biasanya sih memang kalau intermediate itu sepertinya ini Kak, dengan yang long acting Kak. Siapa atau ada yang bisa jawab ya. Kalau yang setahu saya Kak, yang intermediate itu sama dengan yang long acting. Kalau untuk penyuntikan insulin untuk ibu hamil, apa nanti coba saya cek lagi ya Kak, yang untuk perhitungan insulin yang intermediate-nya ya Kak Irma. Kalau untuk penyuntikan insulin untuk ibu hamil, baiknya dihindari ya di area perut ya, misal bisa di area-area lain seperti apa lengan, kemudian paha ataupun daerah pantat ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi hiperlipidemianya ya. Kerja keras Besti, healing kita pakai pay later. Iya nih, gue juga udah stres udah waktunya. Jadi untuk hiperlipidemia, sorry, masih kebuka ini. Jadi untuk hiperlipidemia ini ada faktor resiko yang membutuhkan modifikasi LDL. Contohnya kebiasaan merokok, tekanan darah, kolesterol HDL yang rendah, family history, kemudian usia, kalau wanita di atas 55, pria di atas 45 tahun. Karena kolesterol HDL yang lebih dari 60. Kalau kolesterol HDL-nya lebih dari 60 dapat dihilangkan dari hitungan faktor resiko, tapi kalau HDL-nya kurang dari 40 ini menjadi salah satu faktor resiko. Ini klasifikasi hiperlipidnya berdasarkan golongan berdasarkan lipoproteinnya ya. Jadi kalau yang pertama tipe 1 kilomikronnya tinggi itu bisa dengan diet. Kalau yang 2A yang LDL-nya yang tinggi bisa menggunakan golongan statin, kolesteramil, kolesterol atau niacin. 2B itu FLDL atau LDL-nya tinggi bisa menggunakan golongan statin, fibrat atau niacin. Kalau yang golongan tipe 3 kilomikron dan idealnya yang tinggi bisa golongan fibrat dan niacin. Kalau FLDL-nya yang tinggi bisa sama golongan fibrat dan niacin. Kilomikron dan FLDL-nya yang tinggi juga sama ya, fibrat sama niacin. Ini tingkat resiko dan target LDL. Jadi kalau tingkat resikonya sangat tinggi, target LDL-nya itu kurang dari 70 atau minimal 50% bila kolesterol LDL awalnya itu 70 sampai 135. Kalau resiko tinggi, target LDL-nya kurang dari 100 mg per dl, itu penurunannya 50 atau penurunan 50% bila kolesterol LDL awalnya antara 100 sampai 200. Kalau yang resiko sedang, pertimbangkan target kolesterolnya LDL-nya itu kurang dari 115. Saya cek kolom chat sebentar ya. Untuk perhitungan insulinnya nanti tadi kan hanya yang long acting sama yang rapid acting. Nanti kalau ada yang nanti saya bantu carikan materinya yang untuk intermediate ya Kak. Nanti saya share di grup Telegram juga ya. Tapi ini tadi sudah dibantu jawab oleh Kak Nirmala. Makasih ya Kak Nirmala. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya terkait hiperlipid ya. Jadi untuk anti hiperlipid itu sama, kita harus terapi pertama non farmakologi dulu ya dengan merubah gaya hidup terapeutik life changing ini dengan cara diet, misalnya lemak jenuhnya itu kurang dari 7% dari kalori, kolesterolnya kurang dari 200 mg per hari, dan konsumsi serat 10-20 gram per hari. Manajemen berat badan serta dapat juga dengan meningkatkan aktivitas fisiknya. Ini untuk terapi farmakologinya, golongan HMK DOA reduktase inhibitor itu ada simvastatin, lovastatin, rosuvastatin, itu dapat menurunkan LDL dan trigliserida dan dapat menaikkan HDL-nya. Efek sampingnya miopati, meningkatkan enzim hati, konstipasi, nyeri perut, dispepsia, dan mual. Kontraindikasi dengan penyakit liver aktif dan kronis. Terus golongan resin asam empedu ada kolesterol, kolesteramil. Dia efek terapinya itu menurunkan LDL dan menaikkan HDL-nya. Efek sampingnya gastrointestinal upset, konstipasi, dan menurunkan absorpsi obat. Kontraindikasi kalau trigliseridnya itu lebih dari 400. Asam nikotinat itu menurunkan LDL dan trigliserid dan dapat menaikkan HDL-nya. Efek sampingnya muka merah, hipoglikemi, hiperurisemia, hepatoktoksi, dan GI upset. Kontraindikasi dengan penyakit liver kronis dan gout yang parah. Untuk golongan asam fibrat ada gemfibrozil dan fenobibrat. Dia menurunkan LDL dan trigliserid, menaikkan HDL-nya. Efek sampingnya dispepsia, batuk empedu, dan miopati. Kontraindikasi pada gangguan ginjal dan hati yang parah. Kalau untuk menurunkan berat badan dapat digunakan Orlistat. Kalau misalnya Orlistat digunakan biasanya muncul efek sampingnya itu feses berlemak. Dan Orlistat ini dia dapat mengganggu absorpsi vitamin, siklosporin, dan levotiroksin. Untuk golongan statin ini catatan-catatan yang penting ya, yang biasanya muncul di soal juga ya. Jadi golongan statin itu diminum di malam hari sebelum tidur. Tapi untuk atorvastatin dia bisa minum sore hari karena memiliki waktu paruhnya itu lebih panjang. Untuk golongan fibrat itu diminum 30 menit sebelum makan dan dihindari pemberian pada gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat. Golongan asam nikotinat tidak direkomendasikan pada pasien yang mengalami hiperurisemia. Hal ini dikarenakan dia dapat menghambat ekskresi dari asam urat. Terus golongan ini juga dapat menyebabkan hiperglikemia sehingga tidak disarankan penggunaannya pada pasien DM.
aman digunakan selama kehamilan, penggunaannya itu malam hari sebelum tidur. Golongan ezetimibe itu umumnya aman digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan gangguan fungsi hati yang ringan. Terus kolesteramin ini dapat menyebabkan terjadinya pendarahan seperti mimisan karena mengganggu absorpsi vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K ya. Baru, Frisian Flag UHT 2000. Nikmat. Dukung energi sepanjang hari. Hanya 2000. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Yang ini nanti mungkin langsung kita selesaikan sampai selesai ya, Kak, karena materinya sedikit-sedikit. Nanti diskusinya bisa langsung terakhir aja. Untuk ischemic heart disease itu adalah keadaan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen ke miokard yang mayoritas disebabkan karena buntuan plak aterosklerosis. Terapi farmakologinya, jadi kalau untuk nitrat, kalsium channel blocker sama golongan beta blocker itu dia untuk fungsinya itu kan menurunkan tekanan darahnya, yang nanti dapat menurunkan kebutuhan O2 dan memperbaiki aliran darah koroner. Kemudian diberikan antihiperlipid dan obat-obat yang mempengaruhi koagulasi, fibrinolisis, dan agregasi platelet ini untuk menurunkan pembentukan plak, sehingga memperlambat perkembangan iskemianya. Ini contoh-contoh obat yang bisa digunakan, mekanisme. Jadi untuk beta blocker itu mekanismenya dia menurunkan heart rate-nya, menurunkan kontraktilitasnya, dan konsumsi oksigen miokardnya. Untuk golongan nitrat, dia mekanismenya mengurangi konsumsi oksigen miokard secara tidak langsung dengan mekanisme vasodilatasi pembuluh darahnya. Contohnya ada nitrogliserin, isosorbidin nitrat. Efek sampingnya flasi, mual, takikardi, dan ras ya. Kalsium channel antagonis menghambat masukan CA ke dalam otot polos dan jantung, sehingga efek vasodilatasi perifer, sehingga nanti dia bisa menurunkan konsumsi oksigennya. Untuk antiplatelet, tentunya dia mencegah agregasi platelet dan pembentukan trombusnya. Efek sampingnya gangguan gastrointestinal dan perdarahan. Obatnya contohnya ada aspirin, ada clopidogrel, ada ticagrelor yang terbaru ya. Kalau non-farmakologinya ada dua, bisa dengan PCI. PCI itu dengan pasang ring atau dengan bypass. Kita masuk ke gangguan tiroid. Jadi gangguan tiroid itu dibagi jadi dua, hipotiroid sama hipertiroid. Kalau hipotiroid itu T3 dan T4-nya itu kadar laboratoriumnya itu menurun, tapi nilai TSH-nya meningkat. Kalau hipertiroid, T3 T4-nya meningkat, tapi TSH-nya menurun. Jadi tiroid itu kan merupakan jenis hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Jadi dan hormon ini tuh dia berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Jadi mengatur kecepatan tubuh dalam membakar energi, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Dia jadi nanti kalau terjadi gangguan tiroid biasanya efek sampingnya apa namanya gejala yang muncul itu macam-macam, bisa banyak terkait dengan metabolisme tubuh. Kalau hipotiroid dia gejalanya itu kelemahan, bradikardi, mudah mengantuk, goiter, sama metabolismenya menurun. Obatnya itu levotiroxin sama liuteronin, tapi biasanya digunakan tuh levotiroxin ya. Levotiroxin ini dia baiknya diminum 30 menit sebelum sarapan. Untuk hipertiroid itu gejalanya gugup, cemas, takikardi, tremor, kelemahan otot, dan penurunan berat badan. Tata laksana terapinya kalau hipertiroid bisa dengan radioaktif terapi, bisa dengan menggunakan obat anti tiroid seperti metimazol dan PTU, kemudian menggunakan beta blocker. Kalau beta blocker ini untuk memperbaiki gejala takikardinya sama tremor ya, atau bisa dilakukan tindakan surgery tiroidektomi. Untuk ibu hamil tuh sekarang, kalau dulu memang ini belum diganti ya, jadi kalau dulu memang aman menggunakan metimazol, tapi yang sekarang itu yang terbaru itu metimazol itu terbukti menyebabkan malformasi pada janin, sehingga pada trimester pertama itu penggunaan yang paling aman itu menggunakan PTU. Kemudian pada trimester kedua maupun ketiga baru bisa menggunakan metimazol. Terus ini materi yang terakhir ya terkait dengan asam urat. Jadi asam urat itu kalau wanita dewasa itu nilainya normalnya 2,4 sampai 6, pria dewasa 3,1 sampai 7, anak-anak 2 sampai 5,5. Tata laksananya kalau untuk asam urat itu prinsipnya kalau terjadi hiperurisemia atau nilai asam uratnya tinggi, first line-nya itu bisa digunakan allopurinol atau febusosat. Apabila alergi terhadap santin, bisa digunakan probenecid. Kombinasi allopurinol atau febusosat dengan probenecid itu juga kadang dibutuhkan. Untuk penderita gagal ginjal harus mengatur dosis allopurinolnya. Tapi kalau terjadi kondisi inflamasi, jadi ada nyeri, peradangan, harus di assessment dulu tingkat inflamasinya dan tingkat nyerinya. Kalau misalnya terjadi inflamasi atau serangan gout akut, dia harus yang pertama diberikan terapinya tuh NSAID dulu, atau NSAID, kortikosteroid, dan colchicine. Ini fungsinya untuk menghilangkan gejala inflamasinya. Kalau misalnya
eh, dalam kondisi inflamasi langsung diberikan allopurinol, itu takutnya dia dapat memperpanjang efek apa namanya serangan akut-akutnya, memperpanjang inflamasinya. Sehingga kalau terjadi inflamasi memang harus diberikan obat NSAID, colchicine atau kortikosteroidnya terlebih dahulu. Oh sorry, udah masuk sholat maghrib ya. Kita break dulu ya. Sama ya 10 menit ya Kak ya. Berarti sampai sekitar sekitar jam 6 ya. Monggo kakak-kakak silakan sholat maghrib dulu. Ketika saya melihat tag, tidak bisa melupakanmu di Get Contact. Inflamasinya itu teratasi, kurang lebih itu biasanya 2 minggu. Kalau misalnya pada saat serangan akut disarankan tidak diberikan obat allopurinolnya dulu atau obat untuk asam uratnya. Kita lanjutkan. Ini dosis allopurinolnya. Jadi kalau pada penderita fungsi ginjal itu kalau kreatinannya itu 2-10, dosisnya itu bisa 100 mg sehari atau dengan interval yang lebih panjang. Kalau 10-20 nilai kreatinnya itu bisa sampai 100-200 mg per hari. Kalau lebih dari 20 itu bisa ke dosis normal. Dosis normalnya ini ya pemeliharaannya bisa di 200-600 mg per hari. Terus untuk allopurinol ini dia efek sampingnya hipersensitivitas seperti eksfoliatif, demam, idiopati, atagia, eosinolia, reaksi kulitnya seperti pruritus, gangguan GI, mual, diare, sakit kepala, vertigo, mengantuk, gangguan mata dan rasa, gangguan darah seperti leukopenia, trombositopenia, anemia hemolitik, dan anemia aplastik. Untuk terapi anti-gut pada kehamilan, jadi probenecid itu dapat dikatakan sebagai obat pilihan untuk eliminasi asam urat selama kehamilan. Allopurinol relatif dikontraindikasikan. Allopurinol pada trimester pertama dapat menyebabkan terminasi kehamilan. Ibuprofen adalah obat pilihan pertama untuk penanganan serangan gut saat kehamilan. Jadi kalau terjadi inflamasi atau serangan gut akut pada saat kehamilan, bisa diberikan ibuprofen. Kemudian kortikosteroid intraartikular atau sistemik dapat diberikan pada trimester berapapun. Colchicine hanya disarankan untuk digunakan pada kondisi khusus. Penggunaan colchicine jangka panjang diperlukan pada kondisi kehamilan yang didiagnosa mengalami familial Mediterranean fever. Itu materi klinisnya. Kira-kira dia mau didiskusikan dulu. Ini tambahan materinya itu cuma ini ya bentuk obat sama sediaannya, sama cara penggunaannya. Apakah kira-kira ada yang mau didiskusikan? Kalau cara penggunaan obat dan sediaan nanti bisa dibaca sendiri ya di rumah, tapi prinsipnya yang penting-penting aja biasanya itu penggunaan inhaler ya. Penggunaan inhaler itu harus di setelah penggunaan kita harus kumur-kumur dulu. Terus kalau misalnya terbagi jadi misalnya harus 2 kali semprotan, berarti kalau butuh semprotan berikutnya itu harus ditunggu sampai 30 detik, kemudian inhalernya dikocok kembali, kemudian diulangi dari awal. Kemudian setelah obat disemprotkan, harus ditahan nafas selama kurang lebih 10 detik. Lalu baru dibuang nafas perlahan. Untuk penggunaan tablet bukal dan sublingual itu kurang lebih prinsipnya sama, tapi kalau tablet bukal itu di antara gigi dan apa namanya gusi, tapi kalau di antara pipi dan gusi ya. Tapi kalau misalnya tablet sublingual itu di bawah lidah dan sebelum penggunaan baiknya itu minum air putih atau berkumur dahulu supaya melembabkan daerah sekitar mulut. Kemudian setelah obat terlarut sempurna, dia tidak boleh mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet itu larut dengan sempurna. Jadi kalau udah terlarut sempurna jangan kumur, jangan cuci mulut, harus ditunggu 15 menit dulu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan enggak? Tadi ditanyakan. Tadi kalau stage 2, kan kalau 160 per 100 tadi bisa masuk kategori yang stage 2 ya, Kak. Itu bisa langsung 2 obat. Kak mau tanya untuk P1 sampai P6 itu keluar atau tidak ketika SKP dulu dan P3 yang baru? Oh, sebentar. Yang Kak Martin maaf ya, nanti mungkin soalnya kita bisa revisi ya. Tapi kalau 160 per 100 itu udah masuk stage 2, jadi bisa langsung 2 obat. Kalau sesuai kategori tadi ya yang di juknis. Kak mau tanya untuk P1 sampai P6 itu keluar atau tidak ketika SKP dulu dan P3? Oh, P1 itu peringatan di obat yang warna hitam itu ya Kak ya, yang P1 apa, P2 apa, jangan apa itu ya. Kalau seingat saya sih
keluarnya di P3K, Kak, kayaknya loh. Kalau di SKB sepertinya seingat saya nggak keluar. Tapi dipelajari aja, Kak, itu kan gampang ya, dibaca aja. Ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau ada bisa belajar diskusinya di Telegram ya. Nanti kalian bisa saling berdiskusi, saling menjawab sendiri nggak apa-apa. Jadi itu dibuat bahan belajar. Kalau misalnya